Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul alam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts bi syara'il islam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu fil layali wal ayyam. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan du'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, semakin hari kita semakin banyak melihat adanya kerusakan akhlak yang melanda generasi muda kita. Padahal generasi muda kita ini adalah calon-calon pemimpin di masa depan. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh seorang penyair dari Mesir yang bernama Mustafa Al-Ghulayaini, bahwa syubbanul yaum rijalul ghad, pemuda hari ini adalah pemimpin di hari esok. Namun sayangnya pemuda-pemuda saat ini banyak yang tidak dapat diandalkan, walaupun kemampuan otak mereka cerdas dan cemerlang, namun banyak di antara mereka yang berakhlak rusak atau rendah. Mengapa semua ini terjadi? Kalau kita kembalikan kepada ayat 9 surat An-Nisa yang saya bacakan tadi, maka terlihat dengan jelas bahwa di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Dan hendaklah para orang tua ini khawatir kalau mereka akan meninggalkan suatu generasi yang sepeninggal mereka itu, mereka akan menjadi generasi yang lemah, yang dikhawatirkan keberadaan mereka di belakang hari. Agar tidak terjadi demikian, maka kata Allah, falyattaqullaha, maka hendaklah mereka itu bertakwa kepada Allah, wal yaqulu qawlan sadida, dan hendaklah mereka itu berkata dengan perkataan yang jujur. Maka kalau kita lihat ayat ini, jelaslah bahwa kuncinya adalah kedua orang tua itu bertakwa dan jujur. Orang tua yang bertakwa tentu menggunakan kehidupannya ini untuk beribadah kepada Allah. Artinya dalam segala hal dia sebagai pemimpin rumah tangga mengacu kepada ketakwaan. Apa yang diperintahkan itulah yang dikerjakan, dan apa yang dilarang harus ditinggalkan. Mau tidur bersama keluarga membaca doa, mau makan baca doa, mau melakukan sesuatu baca doa, selesai melakukan membaca doa, dan seterusnya. Ini dibiasakan oleh kedua orang tua dan mengusahakan rezeki yang halal. Tidak membiarkan makanan haram atau minuman haram beredar di dalam keluarganya. Karena pada dasarnya kalau makan makanan yang haram, minum minuman yang haram, samalah dengan menyulut api neraka di dalam keluarga tersebut. Semakin banyak orang mengkonsumsi makanan haram dan minuman haram, maka kenakalan semakin melanda di mana-mana. Oleh karena itu para orang tua hendaklah menjaga, jangan sampai makan makanan yang haram masuk ke dalam keluarga mereka, minum minuman yang haram masuk ke dalam keluarga mereka. Hendaklah itu dihapus, jangan sampai terjadi. Dan kita sangat prihatin
Kalau terdapat pemuda-pemuda sedang duduk-duduk di kampung, di tempat orang punya hajat dan sebagainya, kadang-kadang mereka itu duduk-duduk sambil makan-makan, minum-minum, nggak taunya kata Pak RT yang diminum itu minuman haram, walaupun dikemas dalam bentuk mochi atau ceret, tetapi isinya minuman keras. Naudzubillah min dzalik. Yang demikian ini sering terjadi. Kadang-kadang botol aqua tapi isinya bukan aqua, dibawa ke sekolah modelnya seperti temulawak, ternyata itu adalah minuman keras. Dan sering kali dirahasia oleh guru atau oleh kepolisian di tempat-tempat belajar yang mestinya itu terjauh dari hal-hal yang maksiat. Masih juga anak-anak itu melakukan kemaksiatan dengan cara membawa botol minuman ke dalam tasnya yang katanya adalah minum air biasa atau teh dan sebagainya, yang ternyata adalah minuman keras. Nah, ini sangat memprihatinkan. Maka bagaimana upaya orang tua yang menjaga, pertama di dalam keluarganya jangan sampai terjadi kemasukan hal-hal yang haram. Kemudian yang kedua, di dalam lingkungan kawan-kawannya dicari, jangan sampai ada kawan-kawan yang jelek, yang berbuat jahat sebagai kawan mereka. Hendaklah dihindarkan dari teman-teman yang jahat, anak-anak kita, keluarga kita itu. Yang ketiga, di sekolah kita pilih sekolah-sekolah yang di dalamnya itu diajarkan pendidikan agama dan praktek keagamaan dipraktekkan dengan nyata dan jelas. Seperti di Mujahidin ini ada laboratorium yang besar yang namanya masjid. Yaitu masjid ini dapat digunakan sebagai utamanya tempat ibadah, tempat sujud, tetapi bisa juga sebagai laboratorium keagamaan. Bagaimana praktek-praktek keagamaan di dalam masjid. Ini sangat menunjang. Maka sekolah-sekolah yang demikian inilah yang seharusnya kita cari. Namun sayang akhir-akhir ini banyak sekolah-sekolah Islam itu yang malah muridnya kurang, Pak Kuda. Banyak yang kurang, alasannya waduh mahal pada sebagainya dan sebagainya. Padahal apa artinya dunia ini kalau dibandingkan dengan akhirat nanti? Mahalnya kehidupan untuk kepentingan keagamaan dan sebagainya tidak berarti bila dibanding dengan balasan Allah di akhirat bagi orang-orang yang tekun menjalankan ibadah. Suatu hari Nabi ditanya oleh sahabat, bandingkan ya Rasulullah dunia dengan akhirat nanti. Nabi menjawab dengan suatu perumpamaan. Celupkan air jarimu ke air laut, lalu angkatlah air yang menetes, itulah dunia. Sedangkan air yang berada di lautan dan di mana-mana, itulah gambaran akhirat kelak. Namun sayangnya banyak orang yang mengejar air setetes sampai tega bunuh-bunuhan, tega tidak bertegur sapa, tega membunuh saudaranya sendiri, membunuh kawannya sendiri demi suatu jabatan keduniaan yang sifatnya sementara. Kenapa itu terjadi? Karena setan mengalahkan akidahnya, setan mampu menggoyangkan akidahnya yang kokoh, yang kuat, jadi tergoncang karena dunia. Maka dari itu orang tua harus tetap menjaga, jangan sampai anak-anak kita itu terjerumus ke dalam lembah kemaksiatan. Ketakwaan ini kita jaga terus. Ketika Abu Dzar Al-Ghifar ditugasi oleh Rasulullah memimpin atau menyampaikan dakwah ke negeri asalnya, Abu Dzar menangis saat itu, ya Rasulullah, bagaimana saya akan mengadu? Kepada siapa saya akan mengadukan pertanyaan andaikan aku menjumpai persoalan-persoalan? Sambil meneteskan air mata, dia bertanya kepada baginda Rasulullah. Baginda Rasulullah menjawab, wahai Abu Dzar, kemana saja engkau pergi apabila engkau berpegang dengan apa yang saya sampaikan ini, insya Allah engkau selamat dunia dan akhirat. Apakah itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah pun membacakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Wa ati sayyatal hasanata tamquha.
Iringilah setiap perbuatan jelek itu dengan perbuatan baik yang mampu menghapuskan kejelekan itu. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan bergaulilah manusia itu dengan akhlak yang mulia. Sungguh luar biasa kalau ini dipraktekkan. Orang yang mempraktekkan sudah didahului dengan ketakwaan dan kejujuran. Lalu orang yang diajak itu diajak dengan materi yang sederhana. Mari kita bertakwa, berlomba dalam kebaikan dan berakhlak mulia. Kalau ini dipraktekkan di dalam kehidupan rumah tangga, dipraktekkan pula dalam kehidupan sekolah, di kantor dan lain sebagainya, maka insya Allah kemakmuran akan kita dapatkan. Alangkah indahnya sebuah sekolah di dalamnya itu dihuni oleh guru-guru yang sopan santun, murid-murid yang sopan santun, karyawan yang sopan santun, dan seluruh pengelola sekolah itu memiliki akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Jadi isi dengan ketakwaan di dalam dada, kemudian dibuktikan ketakwaan itu dengan kejujuran dan amal soleh setiap hari, berlomba dan berlomba untuk mencari kebaikan, lalu diiringi dengan akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kebaikan itu kepada sahabat-sahabatnya, dapat ditiru oleh kita semua. Para guru bisa menirunya, para orang tua bisa mencontohnya. Seperti halnya yang pernah disampaikan oleh Nabi kepada sahabat Abu Sa'id, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Abu Sa'id, man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wajabat lahul jannah." Wahai Abu Sa'id, barang siapa yang ridho bahwa Allah sebagai Tuhannya dan Islam sebagai agamanya dan Muhammad sebagai nabinya, maka ia wajib masuk surga. Mendengar kata itu Abu Sa'id bertanya, "Ya Rasulullah, ulangi lagi ya Rasulullah." Maka diulanginya oleh Rasulullah satu kali lagi. Jadi Rasulullah itu kalau terhadap kebaikan itu, walaupun disuruh oleh muridnya, disuruh oleh sahabatnya, diminta, bukan ya istilahnya diminta, tetapi tidak jual mahal. Walaupun sahabatnya yang meminta ini, walaupun muridnya, walaupun gurunya, karena ini kebaikan, diulanginya. Nah, coba jangan sampai jadi guru cerewet, ngono gak iso goblok kan lapo takok maneh mau diterangno. Gak boleh ya. Rasulullah memberi contoh begitu. Yaitu bagaimana? Diulanginya kalimat itu karena merasa muridnya ini masih haus. Belum apa namanya? Ya masih pengen lebih mantap gitu. Saya minta lagi. Oleh Rasulullah dikasihlah tambahan itu. Sehingga Sa'id takjub dengan hal tersebut dan ia berkata, "Ulangi ya Rasulullah." Diulanginya semuanya itu. Rasulullah mengulangi kembali. Ini adalah contoh bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat sabar di dalam menyampaikan ilmunya, di kala menyampaikan dakwah ajaran agama kepada sahabat-sahabatnya. Rasulullah memanggil Abu Sa'id dengan namanya. Ini panggilan yang sangat penting. Kadang-kadang ada guru datang ke sekolah tidak memanggil nama anaknya, tidak pernah apa, lalu tiba-tiba, "Ayo kerjakan halaman ini." Muridnya bingung ini ya, halaman ini kerjakan. Dia duduk sambil ngantuk-ngantuk. Muridnya ya dalam hatinya dongkol, ini apa saya belum diterangkan, belum apa, sudah tahu-tahu kerjakan halaman ini sampai sekian. Tapi guru yang baik memperhatikan dulu murid-muridnya. Siapa saja yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Dipanggil namanya dengan panggilan yang baik. Jangan memanggil nama orang dengan dilecehkan ya. Itu terganggu nanti. Di kemudian hari pun masih merasa, "Oh ini ya guru yang memanggil saya kebo dulu." Maunya begitu. Ini tidak boleh. Rasul selalu memanggil dengan namanya yang bagus atau gelarnya yang menakjubkan, gelarnya yang baik. Maunya manggil Ali, "Wahai Bakhrul Ilm, wahai lautan ilmu, wahai
orang yang selalu jujur, Abu Bakar dipanggil begitu, ini boleh. Tapi kalau panggilan yang jelek tidak dibolehkan. Jadi ini menunjukkan bahwa Rasul itu memperhatikan nama sahabat-sahabatnya satu persatu. Kemudian menunjukkan sifat bahwa beliau itu sangat tawadhu. Artinya walaupun muridnya yang meminta diulanginya pekerjaannya itu. Tercatatlah dalam sirah Nabawi bahwa Rasulullah SAW mengulangi pembicaraan karena diminta dalam bidang dakwah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas, bahwasanya Bimad datang ke Mekah. Dia berasal dari Azad Shanua. Dia bisa melakukan ruqyah, yaitu penyembuhan dengan cara ruqyah dari gangguan jin. Dia mendengar dari penduduk Mekah yang mengatakan bahwa Muhammad itu gila. Ini orang-orang yang benci kepada Nabi kita, yang menganggap Nabi kita itu gila, kan lucu. Nah, ia datang dari jauh-jauh di mat ini, lalu berkata, seandainya saya melihat orang ini, yaitu Nabi Muhammad, semoga Allah menyembuhkannya lewat tangan saya. Maka dia pun menemui Rasulullah dan berkata, wahai Muhammad, saya bisa mengobati dari gangguan jin ini, dan sesungguhnya Allah menyembuhkan lewat tangan saya. Siapa yang dia kehendaki? Apakah Anda mau? Begitu pertanyaannya. Maka Rasulullah bersabda, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Yang artinya, sesungguhnya segala puji bagi Allah. Kami memuji dan memohon pertolongan kepadanya. Barang siapa yang ditunjuki Allah, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada satupun yang bisa menunjukinya. Aku bersaksi bahwa tidak ada kesembahan yang hak melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya. Amma ba'du itu adapun sesudah itu. Ini penggalan kalimat untuk menyambung kalimat atau cerita berikutnya. Ia berkata, ulangi untukku perkataanmu tersebut, kata Bimad. Rasulullah pun mengulanginya 3 kali. Dia berkata, saya telah mendengar perkataan tukang tenung. Saya telah mendengarkan perkataan para penyihir. Saya telah mendengarkan pula perkataan para penyair. Tapi saya tidak pernah mendengar seperti perkataanmu itu. Ia telah mencapai dasarnya lautan. Kemudian ia berkata, berikan kepadaku tanganmu. Saya berbaiat untuk masuk Islam. Rasulullah pun membaiatnya. Jadi sahabat yang semula mengira Nabi SAW dalam keadaan sakit mau mengobati, Rasulullah menjawabnya dengan jawaban yang sederhana tapi indah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu. Sesungguhnya pujian itu kepunyaan Allah. Kami memujinya dan kami minta pertolongan kepadanya. Maka mayyahdihillah fala mudhillalah. Barang siapa yang telah mendapatkan petunjuk Allah, tidak ada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Dan siapa yang disesatkan tidak akan mampu tidak akan mampu manusia untuk menunjukinya. Jadi kalau Allah sudah menyesatkan, manusia tidak mampu menunjukinya. Minta kepada Allah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan Muhammad adalah utusannya. Kaget. Karena orang-orang Arab itu ahli syair, syairnya sangat indah-indah dan bagus-bagus. Maka ketika mendengar ucapan dari Nabi, sabda Rasulullah dan firman-firman Allah, mereka kaget. Kok hebat sekali. Para penyair tidak berkata seindah ini.
para penyihir tidak berkata, tidak menyampaikan kata-kata seindah dan sebaik ini. Begitu pula para penyair, para tukang-tukang tenung dan sebagainya. Kalau orang-orang yang suka menyihir, menenung ya, itu bahasa Jawa ya, itu kan menggunakan mantra-mantra ya. Biasanya kan mantra-mantranya itu ya seakan-akan bersair begitu. Sun mata aji goyang jaran tak goyang ngarepe lawang, namanya begitu. Ya ada kalimat seperti itu Pak ya. Ya jopa japu kepinjal tumone asu umpamane. Ini macam-macam. Seperti kata-kata itu. Semuanya itu tidak ada yang bisa menandingi indahnya kata-kata dalam Al-Quran. Maka seorang ahli ruqyah tadi langsung masuk Islam, minta dibaiat oleh Rasulullah. Ulurkan tanganmu, aku berbaiat kepadamu masuk Islam. Begitu indahnya akhlak Rasulullah yang menyebabkan orang lain itu jatuh cinta kepadanya. Abdullah bin Salam, seorang pendeta Yahudi, mendengar kabar Rasulullah itu begini begitu, semua kabar negatif karena dari orang-orang yang membencinya. Tapi begitu ia berjumpa dengan Rasul, ia kagum dan terheran-heran. Wajahnya berbinar bagaikan mentari pagi, senyumnya manis tanpa ada bumbunya, kata-katanya halus menawan hati. Lebih-lebih saat itu Nabi bersabda, ayyuhan nas afsus salam wa atimut ta'am wasilul arham wasallu billail wan nasunyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, tebarkan salam, berikan makanan, sambung tali persaudaraan. Salatlah kamu di waktu malam dikala orang lain sedang tidur dalam impian, maka pasti kamu masuk surga dengan penuh kedamaian. Mendengar kata-kata yang begitu indah dan menakjubkan itu, Abdullah bin Salam langsung masuk Islam dan menjadi pengikut setia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitulah para jamaah, cara Rasul menyampaikan dakwah ajaran itu dengan cara yang sangat baik dan indah. Jangan kita tergiur dengan sistem-sistem lain, cara-cara lain, metode-metode lain. Boleh kita pelajari untuk perbandingan saja, sedangkan untuk kita praktekkan adalah dari contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Ketika dulu belum ada laptop, belum ada teknologi yang canggih, Nabi sudah mendahului. Beliau memberikan gambaran kepada sahabat dengan skema-skema zaman dia nih, walaupun di atas pasir. Kul hadhihi sabili, katakan inilah jalanku, digambar jalan yang lurus. Jalan-jalan yang lain digambar di sampingnya. Siapa yang memilih jalan-jalan ini sesat, yang lurus adalah yang benar. Sudah ada gambar seperti itu. Kadang membandingkan sesuatu dengan yang lain, dan melihat benda-benda. Ini semuanya sudah diberikan contoh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tinggal mengambilnya, mengaplikasikannya dalam kehidupan kita ini. Sungguh indah. Tidak usah tergiur yang lain-lain. Kalau Nabi mengajarkan di dalam kelas itu begini, ya sudah, tidak usah kita terpengaruh. Ada seorang ibu guru mengeluh, ibu orang tuamu, bukan bu guru, ibu orang tuamu mengeluh, bu, anak saya itu kalau membaca selalu ngelosot, bu. Lalu duduk begini mengkurap, masih taman kanak-kanak, nulisnya juga seenaknya. Jawab bu gurunya, pendidikan sekarang begitu, bu, memang tidak boleh kita paksa anak-anak. Ya nelongso orang tuanya ini, sebenarnya kan tidak demikian. Ya bu, kita ajari nanti bagaimana cara menulis yang benar, cara membaca yang benar. Bukan membiarkan anak. Bahkan ada yang mengatakan kalau anak belajar setengah-setengah ngantuk maka itu lebih nyantol. Ya juga tidak masuk akal yang demikian ini. Tidak mungkin namanya setengah sadar dan tidak kok, lebih baik daripada yang sadar. Orang yang mencari ilmu itu siap. Makanya Nabi mengajarkan kalau mencari ilmu itu siap dulu. Digambarkan dengan orang yang mau sholat itu bagaimana, wudhu dulu, membersihkan lahir dan batinnya, baru sholat berhasil. Orang belajar juga demikian, niatnya
dipasang dulu. Minatnya dipancing, sudah itu niat, maka dia pun belajar. Perlengkapannya jangan belajar seenaknya, kecuali kalau pelajaran itu keterampilan, lain lagi masalahnya. Belajar menganyam ya gak perlu pakaian sing bagus-bagus, kan begitu Pak ya. Belajar bagaimana menangkap ikan ditambah ya tidak perlu pakaian berlente ya. Ya tentu disesuaikan kalau yang demikian itu. Demikianlah para jamaah yang dapat saya sampaikan di pagi ini. Saya harapkan interaktif dari para jamaah. Monggo Mas Udin, tolong mic-nya ya. Mas Udin mungkin mic-nya dicari sebenarnya dia. Mungkin Pak Agus mengawali dulu, silakan. Ini masih pagi ya, jadi banyak anak-anak petugas ini setelah sholat tidur lagi. Ya. Suara kita ini didengar oleh banyak orang sampai di daerah sepanjang Sidoarjo, Lamongan, Gresik dan sebagainya. Maka kita doakan mudah-mudahan suara Perak Jaya ini sesuai dengan namanya senantiasa jaya. Jangan kok namanya jaya tetapi antara hidup dan mati tidak jelas. Kita udah, monggo silakan bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan Hari Kebangkitan Nasional Pak. Tapi dengan akhir-akhir ini rasa bangkitnya kok nggak pernah bangkit Indonesia itu. Dengan contoh-contoh yang kemarin untuk memilih suara pemimpin aja kelihatannya sulit. Nah, bagaimana dengan pemimpin yang akan datang itu terutama pemimpin Dignas itu diperbarui dengan akhlak yang baik, karena dengan Dignas itu pendidikan anak-anak nasional, dengan perubahan itu maka generasi yang akan datang akan berubah. Tanpa pendidikan maka SDM kita kan nggak akan maju. Bagaimana nanti pemilihan kepala Dignas itu dengan fair, dengan akhlak yang bagus, dengan itu mungkin dengan 10 tahun yang akan datang Indonesia benar-benar bangkit. Nah, mungkin solusi itu untuk pemilihan kepala Dinas. Makasih Pak. Terima kasih, bagus ya. Ini Hari Kebangkitan Nasional bagi bangsa Indonesia. Seharusnya bangkit dengan penuh semangat, ya. Tetapi kok kenyataannya kurang gregetnya, gitu. Gimana ini letaknya? Gimana pemecahannya ya? Yaitu pertama kita harus mengenang sejarah. Para generasi muda ini, terutama yang masih punya wawasan sejarah yang luas, ini ditampilkan sejarah kebangkitan nasional, kebangkitan bangsa kita ini ditampilkan. Kemudian sifat-sifat baik dari para pahlawan kita, keikhlasannya dalam bekerja, beramal, mencapai menuju keridhaan Allah, ini kita tonjolkan. Bukan hartanya yang kita tonjolkan, tapi ruh yang menjiwai sehingga bangsa Indonesia ini bangkit itu apa? Ini yang kita tonjolkan. Rata-rata adalah didukung dan didorong oleh ketakwaan kepada Allah, sehingga benci pada penjajah, benci dari sifat-sifat kezaliman, lalu mereka menginginkan kemerdekaan dan kebangkitan. Nah ini, jadi jangan dilupakan sejarah itu. Lalu yang kedua, menyaring para tokoh, terutama para pendidik. Carilah para pendidik itu bukan hanya berpendidikan tinggi dan bernilai yang bagus, tetapi carilah mereka yang nilainya bagus, nilai akademiknya tinggi, akhlaknya sopan, jujur, mulia. Ini penting. Kadang-kadang yang dites cuma kemampuan lahiriah saja, sedangkan kemampuan batinnya atau pendekatan religiusnya itu kurang dilihat, sehingga hasilnya tambah pinter membuat kerusakan. Nah, ini sangat bahaya. Jadi saya rasa begitu bagus. Lalu
sifat-sifat kepahlawanan, keteladanan para pahlawan kita mulai dari pahlawan nasional sampai pahlawan Islam ini harus kita tonjolkan. Ini pentingnya sejarah, tapi coba kita lihat pelajaran agama Islam atau pelajaran ya yang sifatnya itu kerohanian. Itu berapa banyak, berapa persen cuma cerita sejarahnya. Kadang-kadang hanya sedikit, itu pun ulasannya tidak lengkap. Sehingga anak-anak ini tidak tahu siapa sih tokoh-tokoh kita yang ahli di bidang ilmu ini, ilmu itu dan sebagainya. Tanya anak-anak di sekolah, siapakah Profesor Dr. Buya Hamka itu? Nggak tahu. Dikira Hamka itu nama seseorang secara utuh, padahal Hamka itu singkatan dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Apa karya-karyanya? Nggak ada yang tahu. Padahal beliau ini umur 18 tahun sudah menulis sebuah buku roman Tenggelamnya Kapal Bandarwit. Kumpulan cerpennya diberi nama Di Lembah Sunyi. Kemudian menulis karya yang monumental Tafsir Al-Azhar dan banyak lagi karangan-karangan beliau. Padahal beliau tidak pernah mengenyam bangku sekolah secara formal. Loh, ini tokoh-tokoh yang luar biasa, tapi jarang dikenal anak-anak. Ini kelemahan kita dalam sejarah seperti itu. Begitu bagus ya. Mudah-mudahan ini didengar orang dan semua memperhatikan bahwa kebangkitan itu kita hidupkan kembali. Walaupun sekarang ini sudah merdeka, sudah berapa tahun merdeka ini ya, jadi tetap semangat kebangkitan harus dihidupkan. Dalam artian semakin hari semakin maju. Yang dalam istilah agama, sabiqum bil khairat, senantiasa berlomba dalam kebaikan. Monggo yang lain. Nah, ini lama tidak kelihatan ini Mas Hidayatullah ini ya. Ini calon-calon sarjana dari Universitas Hidayatullah ini. Monggo. Amin. Allahumma amin. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini melanjutkan dari pertanyaannya Bapak Agus ya. Kalau kita melihat Indonesia memang sudah lama merdekanya, mulai dari tahun 45 sampai sekarang. Ya. Namun secara istilahnya alam dan juga kekayaan alam yang memang hebatnya, dan juga kekayaan laut yang luar biasa juga kayanya, apakah Indonesia itu bisa dikatakan merdeka? Karena setiap kekayaan, setiap tambang-tambang ataupun tambang minyak ataupun tambang emas itu sekarang kan dikuasai oleh asing. Jadi istilahnya Indonesia itu hanya menyediakan tempat saja. Nah, namun di sini yang jadi pertanyaan, kita ini kan Indonesia merdeka ini tidak lepas dari tangan-tangan pemuda, orang-orang yang berjuang pada zaman tahun 45 ke belakangnya. Ya. Dan juga maka diiklarkan juga bahwasanya adanya Sumpah Pemuda, bahwanya di sana Indonesia merdeka tidak lepas dari tangan-tangan pemuda. Sementara untuk saat ini pemuda kita ini sudah terkontaminasi atau sudah daya pikir, pola pikirnya itu sudah disantoli oleh budaya-budaya asing yang masuk melalui dengan merekrutnya kebudayaan alam, budaya, dan juga melalui tambang-tambang ini. Nah, sekarang selaku generasi muda, apakah yang harus kita tanamkan dalam pikiran kita atau membentuk mindset yang sesuai dengan Islam dan juga pas dengan kemerdekaan bangsa Indonesia ini ketika kembali ke zamannya reformasi yang masih hangat-hangat setelah merdeka itu? Karena sekarang kita lihat sendiri jauh dari kemerdekaan yang atau bisa dibahasakan semangat perjuangannya itu sudah jauh dari ketika kita merebut bangsa ini sendiri. Ya. Terima kasih Mas. Ya. Jadi untuk memperbaiki yang demikian ini,
kita harus hidupkan kembali semangat generasi muda dan contoh teladan dari yang tua. Ini penting. Contoh teladan dari yang tua, jangan korupsi, jangan nepotisme dan sebagainya, ini harus diwujudkan. Jangan hanya diucapkan saja. Lalu yang kedua, generasi muda ini harus punya semangat. Kalau perlu bagaimana menguasai alam ini bukan dikuasai asing. Belajar yang pinter, ahli di bidang kelautan, ahli bidang teknologi, ahli apa saja. Bukan cuma ahli agama dan pendidikan saja ya, ini kebanyakan generasi muda banyak tapi ahlinya cuma pendidikan dan agama. Maka yang mengelola alam ini siapa? Ya. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah ilmu akhirat tetapi jangan lupa dunia. Ini ada bidangnya sendiri. Para teknokrat ya, para ilmiawan ini cari gimana supaya kekayaan alam ini dimiliki dan dikuasai oleh bangsa sendiri, sehingga tambang bukan lagi orang asing tapi bangsa kita, lautan dikuasai negeri kita. Kalau kita melihat ini, Masya Allah, luar biasa Indonesia ini kekayaannya. Kata seorang penulis yang bernama Edward Dawsdecker yang multatuli, itu laksana zamrud nan melilit di garis katulistiwa. Begitu indahnya. Sampai ada penyanyi yang mengatakan, orang bilang tanah kita tanah surga. Tonggak kayu dan batu jadi tanaman, bukan lautan hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Loh, enak loh. Tapi kok gak makmur-makmur, kenapa? Ya ini tadi, ketakwaan dan kejujuran ini kurang kita miliki. Terutama generasi mudanya ini dipengaruhi oleh budaya-budaya asing ini, karena tidak punya komitmen bagaimana membangun negara ini. Ini penting. Ada sebuah cerita, seorang bangsa Cina belajar di luar negeri, di Eropa. Dia makan dengan menggunakan sumpit itu, gini diketawakan orang di restoran itu. Lalu dia jawab, saya datang ke sini mencari ilmu, bukan meniru cara Anda makan. Luar biasa ini loh, semangat nasionalisme seperti ini harus ada. Sekarang kita pergi ke toko saja, di pasar. Kalau membeli, jarang kita beli milik warga pribumi. Apa alasannya? Mahal Pak. Lah ini loh, harus ada komitmen. Sing dodol ya aja larang-larang, dan yang beli juga harus membawa jati dirinya. Lalu kita boleh dewe tuku. Begitu, jangan membeli orang. Akhir-akhir bangkrut itu orang asing. Kalau semua begitu. Tapi ya tahu diri, sama-sama menjaga diri. Sudah dipercaya barangnya palsu. Nah, ini akhirnya ya ini ketakwaan dan kejujuran tidak ada. Hancur semuanya. Begitu pula akhlak anak-anak. Sauki Bek dari Mesir mengatakan innamal umamul akhlaqu mabaqiyat wa in hum dapat akhlaquhum dabu. Tegaknya suatu bangsa itu karena akhlaknya rusak bangsa itu. Nah, Buya Hamka tidak mau ketinggalan, beliau berkata, tegak rumah karena sendi, hilang sendi rumah binasa. Tegak bangsa karena budi, hilang budi bangsa binasa. Orang Indonesia ini sejak dulu menghargai budi pekerti. Ya, sampai di teman Mas ini dari Sumatera ini, di sana ada pulau apa itu, Angsa Dua ya. Ya, ada pulau Angsa Dua. Di sana itu ada apa? Pernah ada pantun Melayu mengatakan apa yang di balik Angsa Dua itu, Pulau Pandan jauh di tengah, di balik Pulau Angsa Dua. Hancur badan dikandung tanah, budi yang baik dikenang jiwa. Jadi sejak dulu bangsa kita ini sudah sopan santun, dirusak oleh bangsa asing ini loh. Nah, sampai digambarkan begitu melihat Pulau Pandan, teringat pantun Melayu, Pulau Pandan jauh di tengah, di balik Pulau Angsa Dua. Hancur badan dikandung tanah, budi yang baik dikenang jiwa. Indah sekali bangsa Indonesia ini. Kenapa dan kenapa? Semua ini terjadi karena ketakwaan dan kejujuran belum kita pegang 100%. Nah ini Pak RT ini menunggu terakhir mungkin. Monggo Pak RT, ada komentar? Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Beberapa tahun terakhir ini Ustaz, kita ada aturan dari Komnas HAM untuk anak-anak, di mana dulunya saya kecil itu kalau salah itu dijewer orang tua masih bisa. Apakah itu orang tua mau pakai penjaling untuk hajar betis saya atau jewer kuping? Sehingga pada saat itu saya seorang anak ini takut seorang tua. Sampai di guru juga kalau ada kesalahan karena terlambat masuk itu masih bisa guru itu menggunakan apakah itu penggaris untuk apa, menegur anak didiknya. Nah, sekarang ini Ustaz, anak-anak ini seakan-akan dibintai aja sudah dianggap melanggar hukum. Lalu anak-anak ini merajalela Ustaz. Saya lihat tingkah laku seakan-akan disuruh aja satu kali dua kali itu orang tua itu dianggap pura-pura nggak dengar. Nah, jadi kalau orang tua mau kasih penjaling kayak saya dulu waktu kecil, itu juga khawatir ada bekas, dilaporkan polisi masuk penjara Ustaz. Nah, ini sekarang aturan dari mana ini aturan seperti ini nih? Kalau bukan dari barat yang membiarkan anak-anak kita ini merajalela. Ditegur terus dijewer itu bukan berarti harus orang anak-anak ini disiksa, bukan, tapi ini untuk mendidik sehingga dia dipatuh sama orang tua, patuh sama gurunya. Jadi mohon mungkin suara praja ini dengar oleh beberapa orang pakar hukum supaya jangan selalu meniru barat lah aturan itu, tapi aturan ikutilah budaya bangsa sendiri yang dimana itu sudah ada komitmen nenek moyang kita untuk mengajari anak-anaknya. Itu aja saya rasa itu. Masalah tadi saudara kita ini yang menyinggung pertambangan dan lain-lain, itu memang betul. Kita ini generasi muda melihat beberapa hari lalu juga itu membaca berita di koran, gubernur kita ke luar negeri hanya mencari investor ke Jawa Timur. Itu berarti tanah kita ini akan ditempati lagi gudang-gudang orang luar negeri yang untuk memindahkannya mereka itu sama dengan merampok tanah kita. Kenapa kalau memang kita ini seorang kaya di negara kita, kenapa bukan pemuda kita dikirim ke luar negeri untuk mempelajari teknologi di sana, sehingga besok-besok itu kita punya gudang itu milik Indonesia, sehingga yang bekerja itu profesor yang bekerja, tenaga ahli yang bekerja itu orang Indonesia semua, bukan sekarang itu orang luar negeri merajalela. Kita semua yang digeser ke pinggir kali, ke nelayan-nelayan yang di situ belum ada manusianya itu sudah bodoh, dikirim lagi daerah kering. Hancur Indonesia kalau begini. Hanya begitu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul sekali Pak RT ya. Jadi namanya HAM anak-anak ya, hak asasi manusia anak-anak. Ini juga ada positif negatifnya. Anak sekarang jadi manja, dimarahi sedikit marah, bahkan guru sering dilaporkan ke polisi. Ini tidak pantas, ini tidak benar. Kita harus membangun komitmen bagaimana sekolah kita ini, kayak itu begitu. Bagaimana kampung kita ini punya komitmen, sehingga kalau ada terjadi demikian sudah disepakati bersama. Kalau di kampung saya ada orang minum minuman keras, hukumannya begini, udah. Dan itu direkomendasi, disaksikan, dikirim ke kepolisian setempat, RW setempat, RW setempat, sehingga terjadi apa-apa. Loh ini loh, saya sudah komitmen dengan warga, nggak bisa Pak. Nah ini kita harus pintar, ini harus jeli menghadapi yang demikian ini. Kemudian masalah anak-anak tadi itu, saya katakan, kalau kita ini beriman, bertakwa dan jujur, nggak tentu akan berusaha. Apa generasi muda ini melihat negara ini kaya, kok kenapa diambil orang itu segalanya? Ya harusnya ini berpacu dan disekolahkan anak-anak muda yang pintar-pintar ini, bukan KKN lagi ya, bukan kolusi, bukan nepotis, tapi betul-betul siapa yang pintar, jujur, kirim ke luar negeri, belajar ini, pulang memperbaiki ekonomi kita, kan begitu. Bukan mendatangkan orang asing, kita tinggal mendapat bagian, akhirnya ya sama dengan memberi ikan, bukan memberi kail. Bagaimana anak-anak kita, generasi muda ini bisa disekolahkan ke luar negeri, pulang menjadi sentral
pemikiran, menjadi tokoh sentral di kampung, di masyarakatnya ini, di negara kita ini, bisa mengatasi manajemen kelautan, manajemen pertambangan dan sebagainya dan sebagainya. Sangat bagus, bukan mengharap orang luar. Kalau bisa itu benar kata orang, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, lebih baik tetap di negeri sendiri. Artinya semangatlah, baik atau jelek ini negara kita, ayo diperbaiki gitu. Ini Pak RT ya yang perlu kita bangun, itu komitmen membangun bangsa, komitmen untuk menjadikan negara ini maju dengan penuh kejujuran dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Allah sendiri menjanjikan kalau manusianya, penghuninya ini beriman dan bertakwa, dibukakan berkah dari langit dan dari bumi. Coba yang mengelola itu bangsa sendiri, tentu tidak akan mengambil keuntungan yang bermacam-macam, tapi keuntungan kembali kepada negeri sendiri. Betapa kayanya dan makmurnya negara kita ini. Mudah-mudahan generasi muda yang akan datang itu betul-betul generasi yang baik, yang siap untuk berpacu melawan kemajuan zaman, menghadapi kemajuan zaman, dan bisa mengangkat derajat negara kita ini jadi negara yang makmur, gemah ripahlo jinawi, subur kang sarwati nandur, ya seperti itu. Sepi ing pamrih, rame ing gawe, seperti itu bangsa kita nantinya. Jadi subur makmur di mana-mana, tidak ada kekurangan makanan. Negara makmur melimpah ruah terdengar di kampung sana, ada anak kekurangan gizi, lah lucu ini, ironis sekali negara yang demikian ini. Nah, mudah-mudahan nanti ini muncul pemimpin-pemimpin yang hebat, teknokrat-teknokrat yang beriman, pemimpin-pemimpin yang bertakwa, dan rakyat yang jujur, rakyat yang ikhlas dalam melaksanakan tugas kerakyatannya, tugas kepegawaiannya, dan sebagainya. Para jamaah, mohon maaf karena ini sudah siang ya, jadi kita akhiri pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.